Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan membahas latihan soal UP-PPG, mata pelajaran bahasa Inggris, yang saya sesuaikan dengan kisi-kisi yang ada, di mana materinya adalah tentang homofon. Baiklah sahabat guru, sebelum kita mulai, bagi sahabat guru yang belum subscribe, like, share, komen channel YouTube saya, ditunggu subscribe, like, share, dan komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya, jangan lupa, agar ketika saya mengupload video ataupun informasi selanjutnya, sahabat guru tidak ketinggalan. Nah, kita langsung saja membahas tentang homofon. What is a homophone? Homophones are two words that sound the same but have different meanings. So, the words two and two are homophones, as are eight and eight. Jadi sahabat guru, yang dimaksud dengan homofon itu adalah dua kata yang memiliki bunyi yang sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Di mana bisa kita lihat dari homofon. Homo itu artinya sama, kemudian phone itu bunyi. Jadi bunyinya sama tetapi artinya berbeda. Nah, di sini dicontohkan ada kata two and two are homophones, sama juga seperti eight and eight. Nah, sahabat guru, cara mudah untuk mengetahui apakah kata tersebut homofon, saya tidak memiliki trik khusus, kecuali kalau sahabat guru hafal dan menguasai fonetik, saya rasa itu bakalan lebih mudah untuk membedakan atau mengetahui apakah kata tersebut homofon atau tidak. Nah, kalau saya sendiri, berdasarkan pengalaman saya UP kemarin, untuk mengetahui homofon atau tidak, saya hanya mempelajari atau mencari informasi kira-kira homofon yang sering muncul itu yang apa dan apa saja, maksudnya homofon yang sering muncul itu. Nah, dari beberapa homofon yang saya pelajari dan saya mencoba untuk menghafali, ada beberapa memang yang keluar ketika saya mengikuti ujian UP kemarin. Jadi saran saya, sahabat guru, banyak-banyak memperbanyak kata atau membaca lagi kata-kata mana saja yang termasuk homofon. Nah, di sini saya akan memberikan 25 sets of English homophones all English learners should know. Jadi ada 25 set atau ada 25 kata bahasa Inggris yang homofon atau yang memiliki suara yang sama tetapi artinya berbeda. Dan all English learners, katanya di sini semua pembelajar bahasa Inggris harus mengetahuinya. Kita mulai saja sambil kita belajar sama-sama dan mengingatkan. Yang pertama ada eight sama eight. Mohon maaf sahabat guru jika pelafalan saya tidak sesuai ya, atau pronunciation saya tidak jelas ataupun tidak sempurna. Nah, di mana eight di sini adalah verb. This is the simple past tense of the verb to eat. Jadi eat di sini adalah kata kerja kedua dari eat. Kemudian ada eight, itu noun, the number after 7 and before 9, yang artinya ada 8. Kemudian ada bear, yaitu di mana bear itu adjective. If something is bare, it means that it's not covered or not decorated. Artinya seperti barefoot, kaki telanjang, seperti itu ya. Kemudian ada bear, noun, a large mammal, beruang. Kemudian yang ketiga ada buy. Di mana buy yang pertama yaitu verb, sinonim dari purchase, artinya membeli. Kemudian by preposition, this can be used in many different ways. It's commonly used to mean next to or near. When describing a location, it can also indicate who created something. Jadi by ini adalah preposisi yang artinya bisa sama dengan next to atau near, sebelah atau dekat, atau bisa juga by untuk passive voice yang menyatakan oleh gitu ya.
Kemudian ada by, exclamation, this is a shortening of goodbye. Jadi kata lain dari goodbye itu pendeknya hanya mengatakan bye. Yang ketiga. Kemudian yang keempat ada cell. Cell is noun, is a small area or room, usually in a prison. Jadi ruangan kecil yang ada di penjara. Kemudian juga ada sell atau verb, to exchange a product or service for money, like buy, menjual ya. Kemudian ada do. Nah, ini rupanya sama, adalah homofon, di mana do, noun, do is the name of a small drop, debu ya artinya. Kemudian juga ada to. This common verb is used to indicate an action, atau do, mengerjakan, atau bisa juga disebut dengan auxiliary verb. Mana kalau saya sendiri selama ini do itu saya do. Yang do itu do. Rupanya sama ya. Kemudian ada do, yaitu this is used to indicate the deadline final day that something can happen. It also used to indicate when a baby will probably born. Kemudian ada I noun, the part of your body, mata. Kemudian ada I pronoun, saya. Kemudian yang ketujuh ada very, di mana very di sini adalah noun, peri ya. Kemudian ada very, noun juga. It's a very is a boat that move passenger, kapal ya, kapal yang memindahkan atau mengangkat penumpang. Kemudian ada flower, di mana flower adalah noun, tepung, yang artinya adalah tepung. Kemudian ada flower, bunga. Kemudian ada for preposition is usually used to indicate a person who received something or to indicate a purpose. For, untuk biasanya ya. Kemudian ada noun, for, number, yaitu 4. Kemudian yang ke-10 ada hear, di mana hear kata kerja yang berarti mendengar. Kemudian hear adverb, here indicates the place where you are at any moment. Di sini maksudnya ya. Hour, noun, a period of time that lasts 60 minutes. Hour artinya jam ya, dimana biasanya kalau ada huruf H, setelahnya itu huruf vowel atau konsonan, maka H-nya itu tidak dibaca. Our, this is a possessive pronoun from the possessive pronoun form of we, our, milik kita atau milik kami. Yang ke-12 ada know, yang artinya know yang pertama itu verb, yang kedua adalah determiner. Kemudian 13 ada night, di mana night yang pertama itu adalah noun, a man given a special honor, knight, kesatria ya. Kemudian ada night, noun, the period of time when it's dark and most people sleep, malam maksudnya ya. Kemudian yang ke-14 ada male, punya sama ini. Male, verb or noun, as a noun, this is collective noun for letter and packages. As a verb, this means to send something to somebody. Jadi mail di sini ada dua. Yang pertama mengirimkan, kemudian yang selanjutnya adalah bentuk jamak dari letters. Kemudian ada male, adjective or pronoun, an adjective or noun indicating that something is masculine or has masculine reproductive organs. Jadi laki-laki ya. Marry, the action when two people have a wedding, also called to get married, menikah. Kemudian ada marry, adjective, a synonym for happy, but less common in modern, tapi jarang digunakan, kata Mary ya. Kebanyakan digunakan dalam frasa Merry Christmas. Kemudian yang ke-16 ada meat, yang pertama itu adalah daging, yang kedua artinya bertemu. Kemudian ada pair yang pertama itu adalah a set of two things that go together, pasangan. Kemudian pear, delicious fruit, buah pir. Kemudian ada right yang pertama adalah adjective yang artinya benar.
atau lawan kata dari left, dari kiri, yaitu kanan. Kemudian write, the action of making words and mark to represent, dia menulis. Kemudian ada cite, noun, this is the sense that you use when you see or look. Pandangan ya. Kemudian site, this is a synonym or place. The most common modern use is in the word website. Jadi tempat, tapi biasanya site ini digunakan dalam internet atau mencari informasi melalui internet. Biasanya yang sering digunakan adalah website. Kemudian yang 20 ada son dan son. Son yang pertama yaitu anak laki-laki. Sun yang kedua adalah matahari. Kemudian yang nomor 21 ada their. Their pronouns, possessive pronoun for the subject they, jadi kepunyaan dari mereka, jadi milik mereka. Kemudian their, remember the word here. Dan tadi kan ada kata here di atas. Ini adalah lawan kata dari here, there, di sana. Kemudian ada their, contraction, singkatan dari they are. Kemudian yang nomor 22 ada to. Nah, ini rupanya ada juga homofon, memiliki bunyi yang sama namun artinya yang berbeda. To yang pertama adalah preposition. Biasanya kita artikan untuk atau kepada. Kemudian to, adverb. To ini juga artinya adalah lebih ya. Can usually either mean also, bisa juga artinya juga, or it can indicate that there is more of something than necessary, berlebihan gitu ya. Terlalu artinya to. Kemudian ada to noun, the number after 1 and before 3, jadi to 2 ya. Jadi dalam angka itu ada 2 yang memiliki sinonim, yaitu 2 and 8. Masih ingat 8 tadi homofonnya, yaitu adalah 8, kata kerja kedua dari it. Kemudian yang ketiga adalah one. One yang pertama artinya number. Rupanya ada 3 ya, number dari 1 sampai 10. Itu ada 3 yang memiliki sama, yaitu pertama tadi 8, kemudian ada 4, ada 1. Mana di sini juga artinya adalah verb one, kata kerja kedua dari win. Kemudian ada wait yang pertama verb, menunggu. Kemudian wait yang kedua atau homofonnya noun, indicates how heavy something is, berat ya. Kemudian ada wear, memakai. Kemudian kata tanya, di mana. Jadi sahabat guru, saya berbagi di sini ada 25 set of English homophone yang harus sahabat guru tahu. Siapa tahu nanti keluar ketika sahabat guru mengikuti UP untuk soal profesionalnya ya. Selamat belajar sahabat guru. Oh iya, ini ada satu lagi. Kira-kira ini adalah corpse sama corpse ini homofon atau tidak. Jadi boleh nanti di komen di kolom komentar apakah corpse dan corpse ini tulisannya berbeda tapi bunyinya mirip-mirip sama ya. Apakah dia homofon atau tidak. Jadi boleh dituliskan di kolom komentar. Oke sahabat guru, demikianlah video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu sahabat guru dalam mengikuti ujian UP. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.